Kuncinya bahagia itu ada dua. Satu, keyakinan seseorang kepada Allah. Kenapa ada orang susah? Gak yakin sama Allah, makanya susah dia. Coba apabila mereka itu yakin kepada Allah, 100% yakin kepada Allah. Masa kamu kalah sama anak kecil digendong sama ibunya atau enggak pernah takut kalau dijatuhkan? Anak kecil itu ikut sama ibunya, enggak pernah khawatir nanti kalau ditelantarkan, enggak pernah khawatir nanti kalau tidak diberi makan. Ini anak kecil punya keyakinan ke ibunya luar biasa. Sedangkan kamu, sedangkan kita ini dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Lu kok sampean enggak yakin sama rezeki Gusti Allah itu lho? Nanti bagaimana? Ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Allah mengetahui di mana hamba itu berada. Ada di dalam gua, ada di tengah-tengah air, tengah lautan, ada di tengah hutan, ada di mana saja Allah mengetahuinya. Tidak ada yang ditelantarkan. Gak ada. Ustaz, apa? Saya lihat kambing itu kasihan ya Ustaz. Hidupnya itu orangnya baik, khusyuk, tawadu, akhlaknya mulia. Akhir hayatnya disembelih Ustaz. Akhir hayatnya seperti ini Ustaz. Menurut kamu itu rekoso kan, disembelih kan? Padahal itu sebuah kenikmatan. Kenikmatan itu. Kamu pernah enggak tubuhmu gatal, kamu garuk-garuk, nikmat enggak? Nikmat. Sesungguhnya kambing itu disembelih yang asli nikmat. Cuma kamu Masya Allah. Nikmat itu tidak semua kenikmatan itu hanya dimakan. Ada beberapa orang nikmat itu di saat memberi, bukan diberi. Kamu itu kalau doa, ya Rob, semoga apa? Semoga orang-orang kasihan sama saya, ya Rob. Jiwamu kok jiwa pengemis itu loh. Doa kamu, ya Rob, semoga orang memberi kepada kami. Jiwa-jiwa pengemis ya. Doa jangan gitu. Ya Rob, sibukkan kami untuk memberi. Sibukkan kami, tangan kami selalu ada di atas. Sibukkan kami selalu menolong mereka. Sibukkan kami yang didolimi. Jangan mendolimi. Semestinya kan seperti itu. Orang itu akan tenang bahagia bila mana yakinnya ke Allah itu totalitas. Ngapain kamu takut? Satu. Nomor dua, supaya kamu bahagia, perbanyak amalan solihan, perbanyak amal baik. Selama kamu melakukan kebaikan yang totalitas, terus melakukan kebaikan, aku yakin kau tidak akan susah. Kenapa hatimu susah? Di saat kamu diduakan sama suamimu kau susah. Di saat kamu ditelantarkan sama suamimu kamu susah. Di saat kamu ditelantarkan sama orang tuamu di pondok kamu susah. Kenapa kau seperti itu? Kurang amal baik. Orang itu kalau amalnya banyak, perbuatan baiknya luar biasa, terus menerus menyibukkan seluruh organ tubuhnya, menyibukkan panca inderanya, menyibukkan akalnya, menyibukkan hatinya. Aku yakin orang ini akan diberi kebaikan, kebahagiaan oleh Allah. Makanya Allah menjanjikan, wabashir, hei Muhammad, berikan kabar gembira kepada mereka, alladzina amanu, kepada mereka yang beriman, yakin kepada Allah, wa amilus solihati, dan mereka melakukan amal-amal salihah. Lahumul jannat, mereka itu mendapatkan surga. Tidak hanya kelak di akhirat, di dunia ini sudah merasakan nikmatnya surga. Ya enggak? Enak. Enggak ada musuh, semuanya teman. Enak. Mulia di tengah-tengah umat. Nyampe-nyampe orang semacam ini, saking banyaknya kebaikannya, nyampe-nyampe apabila mereka berjalan,
Yang uluk salam tidak cuman manusia. Hewan-hewan, benda-benda mati itu salam. Mereka berjalan diikuti awan. Seumpama awan tidak mengikutinya, mereka senang lazat di saat kena terik sinar matahari. Wahai sinar matahari, engkau membelaiku. Engkau telah membelaiku. Rasanya tubuhku hangat gara-gara belian kamu, ya kan? Senang. Gak ada orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya susah, gak ada. Hidupnya semrawut, gak ada. Hidupnya pusing, gak ada. Yang ada adalah kebahagiaan yang terus-menerus. Senyuman yang tidak hanya sekedar casingnya saja, tapi senyumnya nyampe di akalnya, nyampe di hatinya, nyampe seluruh organ tubuhnya menyaksikannya. Orang-orang semacam ini apabila mereka disiksa, lalu dipotong kakinya, lazat, nggak meneteskan air mata, senang. Apabila mereka dimutilasi, dipotong-potong organ tubuhnya, senang bahagia. Karena yang dipandang adalah Robnya, yang dipandang adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah memandang keadaan dunia. Orang-orang semacam ini lazat di saat nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak bisa belanja, nggak masalah. Orang-orang semacam ini lazat mengikuti kodok kotor Allah, tidak ada kesusahan sama sekali, tidak ada pusing, tidak ada ini dan itu. Orang semacam ini apabila mereka sehat tidak pernah menginginkan sakit. Orang-orang semacam ini apabila mereka sakit tidak pernah menginginkan sehat. Orang-orang semacam ini apabila mereka dihadirkan oleh Allah kesemrawutan hidup, mereka menikmati semrawutnya hidup. Orang-orang semacam ini apabila didatangkan oleh Allah seorang suami yang tidak tanggung jawab kepadanya, seorang suami yang menyakiti hatinya, tidak pernah merasakan sakit hati, lazat. Seakan-akan hidup ini benar-benar bermakna. Kalau hidupnya nggak pernah disakitin suami kan nggak terasa. Tapi kalau disakitin suami ini, masya Allah, bisa merasakan hidup, benar-benar hidup. Di saat kamu disakitin sama istrimu, dicemooh sama istrimu mecucuk kayak curut. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan istrimu nggak mau ngomong sama sekali, padahal giginya nggak sakit. Tapi kamu merasakan indahnya kehidupan di saat kamu didiamin sama istrimu, nikmat. Nikmat di saat kamu nggak punya apa-apa, nggak punya uang, pengen kerja kemana-mana nggak ada yang menerima. Nikmat, paham Tom? Orang-orang semacam ini kebahagiaan mereka, masya Allah, istimror, nyampe di saat mereka pengen wafat sudah diberi kabar gembira sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang solih semacam ini tahu sudah diberitahu kapan matinya, ini ngerti. Paham? Tidak cuma itu saja. Ini nanti itu saya kaya raya ini. Percaya gak? Kekayaan saya nyampe masya Allah. Nanti kalau sudah kaya, Java Mall tak tiping gendah dengan Mubarak. Santri kalau belanja nggak perlu bayar. Kamarnya tak rubah semua menjadi hotel-hotel mewah berbintang 7. Satpam-satpamnya tak datangkan dari luar negeri semua. Wanita-wanita cantik dari Pakistan, wanita-wanita cantik dari Prancis, wanita-wanita cantik dari Jepang, tak suruh jadi satpam di asramanya Santri Putri. Naik turunnya lantai semuanya pakai lift semua, nggak ada yang enggak. Satu kamar tidak boleh ditempati 4 orang. Setiap kamar ada sepribit yang mewah bagus. Belinya dari Jerman. AC-nya 2 arah. Arah kiblat sama arah timur. Ada AC dingin, ada AC hangat. Tempat mandinya luar biasa. Tempat mandinya transparan. Bisa dilihat dari luar. Keren kan?
Keren kan? Semua kamar ada ruang tamu khusus, ada tempat belajar khusus. Semuanya menggunakan teknologi semua. Semua kamar ada televisi semua. Kalau ada santri bolos tidak ngaji, televisinya sudah bisa dihidupkan, langsung channelnya ada di tempat kajian. Setiap makan santri tidak perlu datang ke dapur, cukup meja ting 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 ting, makanan datang. Yang layani orang-orang Cina, orang-orang Arab Saudi, orang-orang Korea, orang-orang Jepang, bawa makanan-makanan yang wena-wena. Saya sudah diberitahu sama Allah, ini Al-Mubarak, Masya Allah, ini nanti keramik saya ganti dengan apa itu, dengan marmer yang enak. Apabila diambah kentil enak. Semua nanti apa itu pintu gerbang setelah welcome to El Mubarak El Arba'in, masuk pintu gerbang langsung ada salonnya. Semua santri-santri baru yang jerawatan langsung dieksekusi, di blender. Keluar celing jadi bidadari. Semua tumbuh-tumbuhan pengen saya beri lampu hias semua. Semua tumbuh-tumbuhan, gendang-gendang penduduk tak beri hiasan semua. Semuanya mengeluarkan sinar semua. Giginya santri yang malang mikung langsung tak behel kabeh. Bajunya santri tidak boleh lebih dari 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan wajib dibuang, ganti. Apalagi mengkeno. Kalau perlu itu di musola ini selalu ada yang baru. Tidak boleh mengkenonya lebih dari 1 bulan. Sekali 1 bulan ganti. Sarung 1 bulan ganti. Baju-baju ibadah ini ganti yang baru, yang bagus. Kenapa seperti itu? Biar enak nyaman. Di depan gerbang pondok ada tulisan, yang enggak ganteng, enggak cantik, enggak boleh modal di Al-Mubarak. Mundur we, aduh. Itu kan, yang enak, yang enak nyaman. Nih saya ini nggak mau pondok kakean peraturan nih. Pondok kakean peraturan. Santri diingatkan nggak usah mendelik pengurus itu kalau ada santri ndablek. Kalau ada santri ndablek laporkan ke saya, nanti tak beri hadiah uang. Nggak usah mendelik apalagi nyampe tekek barangnya. Di Basri wong. Ada laporan kalau Basri nekek santri itu ada. Nggak usah bahas tak duduk we. Ya walaupun itu laporannya nggak bener, tapi anane laporan itu kan berarti ada asap, ada api kan. Ya mungkin ada asap nggak ada apinya. Ya enggak? Jangan. Anggap saja semua santri itu waliun min auliyaillah. Semua santri walinya Allah, sing gak wali kowe tok. Lebih-lebih saya. Kalau Ustadz berarti malaikat Jibril. Oh. Siapa mau sih ngomong malaikat Jibril? Nah, kalau saya malaikat Jibril berarti Anda Bunda Maria. Semua teman-teman dianggap semuanya baik, semua nggak ada yang jelek gitu loh. Jadi itu enak. Faham dong? Ini akan terjadi toh kalau kamu semua ini ngalim semua. Ngalim semua dan ngikuti program pengurus. Kalau ngulang-ngulang ya diulang-ulang. Sudah hafal akhir terus. Nanti akan ada keistimewaan. Apa itu sesuatu apapun kalau diulang-ulang jadi hebat ini. Lebih-lebih itu apa itu Al-Arba'in. Al-Arba'in itu kalau diulang-ulang terus keramat itu. Gimana tidak keramat?
Keramat itu. Coba diulang-ulang terus. Kenapa? Kenapa kamu datang ke sini? Kalau ini tidak keramat, nggak mungkin kamu datang ke sini. Nggak mungkin. Ini samping kuburan. Gimana toh? Nggak mungkin itu. Anaknya kamu datang ke sini ini berarti ada keistimewaan. Sampai bunda-bunda itu di sini ini bunda-bunda ini. Ya bun, rumahmu mana bun? Rumahmu mana? Mana? Lampung. Dari Lampung di sini. Rumahmu mana? Batam. Batam itu tetangganya Singapura. Ya kan? Dekat dengan Singapura. Dekat dong. Kemarin saya itu di Batam, lalu naik speed, naik kapal. Itu cuman 1 jam, ya. Cuman 1 jam sampai Singapura. Sampai cuman deket nih. Kamu dari mana nih? Ethiopia, boleh? Ethiopia. Jangan rupanya aneh. Dari mana kamu? Dari Pati. Pati ana sing gandenge koyo ngono. Semoga hidup kita dibahagiakan oleh Allah. Disenangkan nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah.